Halo, halo, halo. Halo, welcome bro. Halo semuanya, selamat malam. Ya, lama ya tidak live streaming dan sekalinya live streaming ya watch along dulu lah. Soalnya lagi hype banget juga ini untuk ya lagi seru-serunya lah awal-awal musim untuk Liga Indonesia. Jadi siapa lagi kalau bukan kita sendiri warga Plus 62 yang meramaikan tontonan Liga Indonesia. Jadi tentu saja dimulai dari masyarakat kita dulu. Excited lah dengan liga-liga kita juga biar Liga Indonesia juga makin berkembang ya. Mudah-mudahan sih ke arah yang lebih positif. Oke, jadi untuk live streaming malam ini seperti ya kita udah beberapa kali juga melakukan hal ini live live reaction bisa dibilang dan PSM versus Persib Bandung. Jadi kedua tim ini merupakan tim favorit saya juga. Yang satu yang di sudut kiri ini yang warna merah yang bakal main home pertandingan malam ini adalah tim yang berasal dari kota saya, Makassar. Dan yang kedua di sudut kanan yang sebagai tuan tamu sebentar ya, pemain dari Bandung, tim dari Bandung yang saya juga cukup suka dengan Persib sejauh ini. Selama saya mengenal Persib ini, saya juga suka dengan kedua tim ini, dan karena kedua tim favorit saya bertemu malam ini, jadi kita bakal nonton bareng-bareng ya. Jadi untuk teman-teman yang mau nonton, what? Bentar. Apa tadi yang terjadi? Sebentar guys. Kayaknya waduh. Ya, terima kasih donasinya, tapi kok nggak nongol ya? Bentar boy, bentar. Saya buka ini dulu, saya buka sosial. Mana nih, sosial bus. Sorry, terima kasih donasinya bro. Tunggu dulu, saya cek dulu ya siapa yang donasi ini. Mohon maaf, ini mungkin karena baru live streaming lagi, jadinya kayak gini dah. Jadinya kayak sebentar, saya coba lihat dukungannya dulu. Riwayat dukungan dari Hadeva ternyata ya. Bentar, saya coba menampilkan dulu teman-teman ya. Donate. Oh ini juga milestone. Apa sih yang saya turunkan, astaga. Milestone juga ada ini, nggak kelihatan ternyata. Bukan milestone sih. Ini running text. Nah, saya taruh bawah dulu ya teman-teman. Soalnya nggak kelihatan di atas. Donasinya sebentar, saya cari dulu. Mana sih? Kok tidak ada nih, boy? Ya udah bikin baru aja mungkin. Bikin baru saja. Harusnya sih ada ya, kalau misalnya kita masuk ke gameplay. Di sini donasi lah, kok donasinya masuk ke sini ya? Media share sosial. Oh ini nih, ada bentar sosial. Oh emang belum saya copy sih memang. Nah baru nongol nih, coba ya saya reply dulu. 20.000 nah, itu kan. Dari Hadeva. Pesan, malam bang udah lama 20.000 dari Hadeva. WKK. Malam bang udah lama nggak live. Yoi bro, udah lama banget ini. Terakhir live streaming nggak tahu kapan juga. Saya udah lupa juga cuy kapan terakhir live streaming. Thank you ya, harusnya udah nongol di layar kalian. Terima kasih untuk ke Hadeva sudah donasi. Boy Adam, halo. Angga Fikri, kita absen dulu kali mungkin ya. Angga Fikri Amirullah, Iksan Rofi, Dimas Putra, Bang Jen 224,
Hasrul. Gak muluk-muluk 1-0 buat kemenangan PSM Makassar Ewako. Wah, dari namanya kayaknya orang Makassar ini. Hasrul Dengsialo. Wah, Ronaldo, welcome juga. Dimas Putra, apa kabar bang? Alhamdulillah baik bro. Bitahan channel ID Ewako PSM Makassar, salam fans Bakantan Hamok. Weh, mantap. Mors Main, ini bacanya gimana? Mors Mine ya. Pertandingan hari ini kah? Yoi, jam 8 malam di waktu Indonesia Tengah. Kalau WIB itu jam 7 udah start. Ekiori, waalaikumsalam. Tadi sore tim kesukaan saya Persija kalah. Wah, iya sih, agak mengejutkan. Saya paling terkejut dengan performa Rans sebenarnya sejauh ini sama Dewa. Bisa lah itu dua tim itu bener-bener cukup oke ya mainnya ya. Maksudnya kalau Dewa sih oke lah. Mungkin di Liga 1 juga kemarin nggak buruk-buruk amat juga mainnya sebagai tim promosi. Tapi untuk si Rans Nusantara ini menurut saya oke banget lah untuk musim ini ya. 3 pertandingan 1 kali kalah. Bahkan hampir aja menang sebenarnya. Dari Mamat Marlong, pesan, Bang selain main FIFA lu main apa? Aduh, terima kasih Mamat Marlong. Thank you bro donasinya. Selain main FIFA, main apa aja? Sebenarnya banyak sih yang saya mainkan ya. Cuman untuk di yang saya punya sekarang ini ya cuman FIFA aja. FIFA kemarin sempat main Resident Evil juga di PS5. Banyak banget sih sebenarnya. Saya suka juga main game-game AAA, main game kayak petualangan gitu, adventure kayak contohnya mungkin Final Fantasy, kemudian juga Grand Theft Auto atau GTA ya. Banyak banget sih sebenarnya saya mainkan. The Last of Us juga suka, kemudian juga apalagi ya. Pokoknya game-game kayak sport juga, kayak ya apa namanya selain dari. Terima kasih ya Deva sudah menjadi member lagi. Welcome back bro, thank you. Main ini juga Smackdown, kemudian juga suka main MotoGP, Formula One, Need for Speed, banyak lah game-game balapan, game sebenarnya hampir semua genre sih saya mainin. Cuman karena memang game-game zaman sekarang itu pada mahal-mahal guys, jadi agak sulit untuk mendapatkan untuk bikin jadi konten ya, karena memang agak mahal. FIFA aja yang tiap tahun aja kita beli itu 1 juta lebih, itu menurut saya itu udah berat banget sih, karena ngeluarin duit itu 1 juta untuk satu game itu ya mahal. Dulu kalau punya duit 1 juta itu udah setengah harga dari harga konsol sih. Coba aja bandingin dulu waktu zaman PS2 baru rilis ya. PS2 itu 2 jutaan waktu baru rilis dulu. PS2 yang tebel itu, yang tebel. Nah, duit 2 juta itu udah bisa kita bawa pulang PS2-nya. Nah, sekarang kayaknya duit 1 juta itu kayak kurang berharga ya. Kayak kurang berharga di mata ini Pak, game-game sekarang, yang apalagi khususnya untuk game-game yang kualitas grafiknya bagus ya, kecuali kalau misalnya game mobile ya, jarang-jarang juga ada yang berbayar. Cuman sebenarnya sama aja sih hitungannya ya, karena walaupun game-game mobile itu gratis mainnya, tapi ujung-ujungnya untuk bikin karakter kita atau membangun agar karakter kita itu lebih kuat ya, ujung-ujungnya juga mengandalkan uang juga kan. Dan itu yang penonton suka biasanya, kayak misalnya contohnya mungkin kayak Genshin atau Genshin itu bisa di PC sih, atau Mobile Legend juga ya. Walaupun sebenarnya sih duit di Mobile Legend itu untuk gaya-gayaan doang ya, bisa beli skin segala macam, tapi pada akhirnya ya itu aja sih yang nilai jualnya, bisa dari skill kita main sama dari the power of money ya. Jadi banyak juga orang yang gacha-gacha kayak gitu, itu yang bisa disuka penonton sih, yang rame kontennya kalau kayak gitu. Cuman kalau game mobile sekarang sih saya nggak terlalu banyak sih mainin ya. Masih lebih jatuh cinta dengan game-game konsol sebenarnya. Masih lebih enjoy main, soalnya feel nostalgianya tuh benar-benar terasa sih kalau main game konsol.
dibanding game mobile ya. Dan memang saya lebih enjoy mainnya itu pakai stick, pakai controller dari Sony gitu, dari PlayStation. Emang dari dulu enjoy banget mainnya. Jadi emang ini sih, game-game konsol masih tetap yang terbaik ya. Tapi ada juga yang bilang, Bang, kenapa nggak pakai ini aja, main game PC itu kan banyak juga tuh yang agak murah ya kan. Ya masalahnya di situ, bro. PC nggak ada, ini cuma pakai laptop doang. Dan laptop juga yang bisa dibilang mid-range ya, kayak laptop gaming sih, cuman nggak terlalu kuat juga dipakai main segala game ya. Apalagi kapasitas memori juga terbatas gitu, jadi memang agak sulit ya. Jadi memang untuk sekarang sih fokusnya main FIFA aja, main game bola aja dulu mungkin. Deo udah pelatihnya berkualitas sih, Bang, sama pemain asingnya juga top. Waduh. Adir Story Volley, welcome. Messi debut. Ya, Messi debut udah cetak gol, keren banget sih gol penaltinya. Penalti, sorry. Free kick maksudnya. Ya, jadi di menit 94 itu dia cetak. Saya udah lihat highlight-nya kemarin. Jadi bukan kemarin, tadi sih. Ya, masih awal-awal liga, betul banget. Jadi masih banyak juga yang berubah. Halo Aldois, welcome. Ini udah main belum sih? Bentar. Sports, kita lihat. Sports. Weh, udah masih iklan sih, belum mulai, bro. Belum mulai. Ya, belum mulai, masih iklan ini saya lihatnya. Maguire lepas jabatan dari kapten, bagus. Sebenarnya sih kalau Bruno nggak tahu ya, saya jujur aja masih kurang percaya sih dengan kepemimpinan Bruno Fernandes. Cuman ya lebih baik dari Harry Maguire lah. Betul, Bang, sekarang udah jarang yang bajakan, nggak kayak PS2 dulu, yoi. Sebenarnya sih gimana ya, saya juga merasa bersalah juga kalau misalnya pakai bajakan ya. Cuman mau gimana, cuy? Ya. Untuk beli harga barunya itu gokil mahal sekali, bro. Jadi emang sulit. Dulu enak ada bajakan banyak gitu. Beli 5.000 doang kayaknya ya. 2.500 malah, kaset PS1 itu 2.500. Udah enak, udah kehidupan udah. Oke, ini dia. Oh, oke, sudah masuk lapangan ternyata pemain. Let's go. Ya, betul itu, pay to win istilahnya, atau gacha ya. Jadi game-game sekarang kayak gitu sih. Di depannya doang yang kayak bilang gratis nih, game gratis, tapi ujung-ujungnya pakai duit juga sebenarnya untuk bikin tim kita kuat ya, kayak eFootball lah, nggak usah jauh-jauh lah ya, dari PES berubah jadi eFootball kayak gitu. Oke, ini udah starting 11 dari PSM Makassar. Ya, kita lihat ada Reza, kemudian Yuran, Tahar, Yakob, Yance juga, ada Akbar, Arfan, Kenzo, Wiljan Pluim, Victor. Bentar, tadi kayaknya
Oke, waduh, William Pool ini harus masuk emang. Tidak bisa kalau disimpan dia. Nah, untuk starting eleven dari Persib Bandung, ada Teja Pakualam, mereka pakai formasi 3-4-3, Daisuke Sato. Nah, ini Alberto Rodrigo Marquez yang kalian maksud ya. Ada Nick Kuipers juga. Ada Edo Febriansyah, Mark Klok tentu saja main. Deddy Kusnandar juga, Putu Gede, pemain baru Persib juga, Beckham, David da Silva, di sisi kanan ada Ciro kah? Oke, Ciro Alves. Langsung masuk semua ya. Nah, lebih tampan sih orang punya Ciro warna hitam kayak gini. Lebih bagus. Aduh, bentar, ambil headset dulu saya. Mari kita menikmati Persib Bandung dan PSM. Kita lihat nih siapa yang menang. Ayo PSM bisa loh, bisa antum, bisa. Gas, gas. Gas. Ayo gas. Gas LPG langka, bro. Susah banget dapatnya di sini. Bangke emang. Mau nyari gas 3 kilo aja ribet bener. Iya, sesaat lagi. Ya, nonton di ini bro, di Indo yang ada ikan-ikannya dulu tuh. Nonton di situ, apa namanya, video streaming. Kalau ada TV di rumah ya nonton aja di Indosiar. Ya, nonton di situ saja bro. Ya udah dimulai kick off babak pertama antara PSM versus ini nih scoreboard barunya BRI Liga 1 nih. Belum ada di apa namanya, di mod FIFA 23 kita. Mungkin nantinya bakal diupdate, cuman nggak tahu kapan sih. Oke. Ini live apa bang? Live reaction bro. Agak karewa bosku, bayi-bayi bro. Araf, welcome. Tanggapannya bang, yang dibilang Ronaldo di Liga Arab lebih baik daripada MLS. Iya betul, siapa yang dibilang Ronaldo di Liga Arab memang kualitasnya lebih bagus daripada MLS. Cuman nggak perlu dibilang lah. Itu saya nggak tahu sih itu pernyataannya Ronaldo beneran atau media doang yang ini, media doang lah gitu, yang apa namanya, yang sembarangan ngomong. Pelatih Persib gantinya Luis Milla belum ada kabar ya bang? Iya sepertinya sih, saya belum dengar juga. Dan gimana lihat transfer klub Arab datangkan cukup banyak pemain bintang yang mungkin tergiur gaji tinggi? Ya jadi rame ya. Tenang juga sih.
Maksudnya kemarin-kemarin kan kita nggak terlalu ngelirik Liga Arab, dan sekarang dengan mereka transfer gila-gilaan itu membuat kita jadi wah kayaknya menarik juga nih nonton Liga Arab. Jadi ada pilihan lain lah. Itu bagus sih menurut saya. Gue kira live bolanya muncul bang, enggak bro. Nggak bisa dimunculin soalnya itu melanggar aturan. Jadi memang kita di sini live semacam kayak live reaction aja ya. Kalau mau nonton bisa nonton di TV kalian masing-masing atau nonton di video di aplikasi itu bisa tuh. Oke, Jiro Alves kita lihat. Bagus umpannya sih ke David da Silva. Terlalu keras emang. Ya bro, live reaction ya teman-teman ya. Seperti biasa sih, untuk penonton lama pasti udah tahu lah. Di channel ini biasa memang live reaction kayak gini. Waduh. Wih, Victor gokil sih. ...19 tahun, bagus sekali. Ini udah real fast kah di FIFA ini? Di modnya. Bagus banget kalau udah real fast. Waduh. Rizky Marpaung, waalaikumsalam. Welcome bro, selamat datang. Jadi sekarang si Yance sama Yakob di sisi kiri kanan ya. Maksudnya dia lebih ke belakang sih, lebih ke wingback ya dia. Wih. Oh! Gol di menit ke-6 bro, PSM. Gila sundulannya mantap banget. Gokil sih. Offside. Offside. Wah. Astaga mantap, padahal udah bagus banget cuy. Mana tayangan ulang? Astaga. Tayangan ulangnya mana? Formasi PSM sama Persib ya. PSM tadi saya nggak sempat lihat angkanya ya. Cuman untuk Persib itu kalau nggak salah tadi 3-4-3 atau 3-4-2 ya. Lupa tadi. Wah, sorry. Kayaknya yang jelas di posisi depan ini ada 3 pemain untuk Persib itu Beckham, David da Silva sama Ciro. Ciro di sayap kanan. Wih, gokil. Aduh, Beckham Putra.
Lagi-lagi sih tendangannya Beckham itu. Ini kacau sih kalau Persib gak bisa menang lagi nih. Ada berapa pertandingan sudah tuh? 3 pertandingan. Belum pernah menang sama sekali Persib. Ya kalah pun juga belum sih. Cuman imbang 3 kali ini lumayan jelek. Oke, Victor, ayo, bisa yuk, Victor. Ya eyalah. Kenzo! Boh! Kenzo! Menit ke-10, bro. Mantap sekali. Gol, bro. Kenzo. Gila tendangannya itu. Anjir. Wah. Ya, di luar kotak penalti ya. Gokil sih. Gila tendangan kamikaze. Tendangan dewa angin ini. Wow, Kenzo. Luar biasa Kenzo. Ayo bisa ya PSM nih, bisa ya. Ayo mana suaranya supporternya PSM, come on. Edo. Wow, pelanggaran itu mah. Bang, lu menit berapa, Bang? Ini udah menit 12 masuk nih. Persib bisa malu nih kalau seri atau iya ya betul. Makanya saya bilang tadi Persib harus menang sih di sini. Soalnya udah 3 pertandingan itu imbang agak jelek sih untuk tim besar kayak Persib. Jadi memang mereka harus mati-matian untuk menang di sini. Dan begitupun dengan PSM juga. PSM juga sebagai juara bertahan ya, untuk start awal dari Liga 1 ini sebenarnya bisa dibilang lumayan jelek ya. 1 imbang, 1 kalah, 1 menang. Seandainya misalnya 2-1 gitu, kayak 2 kali menang, 1 kali kalah ya lumayan lah ya. Kayak Rans. Waduh, Victor ini bagus juga gocek ya.
Boleh sih, jadi mungkin bisa dilihat nanti di career mode. Saya mau coba cari-cari juga Victor apakah udah real face nanti di FIFA 23. Kalau real face bagus banget kita kembangin dia. Apalagi masih muda kan 19 tahun. Agak kesulitan Persib karena pertahanan PSM lumayan kokoh ini. Nah itu di lini tengah juga sepertinya cukup kalah ya, kalah duel Persib. Sementara untuk PSM sendiri lebih cepat untuk melakukan pressure ke depan. Agak disayangkan sih kenapa Luis Mia mundur ya. Saya sih masih pengen dia sebenarnya ngelatih Persib. Masih terlalu dini lah kalau misalnya dia bilang jelek ngelatih Persib. Tapi ya mau gimana lagi, udah keputusannya juga kan untuk mundur. Persib sekarang pelatihnya, caretakernya siapa bang? Pemain asing baru Persib belum main ya? Ada tadi si Rodriguez kan? Ah, gagal lagi kan? Yance, wah lolos Yance, Lulu. Waduh. Keinjak kakinya. Keinjak kakinya Yance. Sakit sih itu. Yoi, PSM solid banget di tengah. Apalagi pemain belakang itu bagus juga. Betul bang, sangat disayangkan Mia pergi. Iya sih, maksudnya saya bagus sebenarnya pelatih itu ya. Cuman ya lihat aja satu musim kemarin. Menurut saya sih kemarin pas Luis Mia melatih Persib nggak bisa juara itu bukan soal pelatihnya yang jelek, tapi emang mungkin ya di sepak bola juga kita harus akui ya ada namanya faktor luck, faktor keberuntungan juga. Itu cukup berpengaruh juga sih. Jadi menurut saya untuk Persib di musim kemarin itu sebenarnya hanya kurang faktor keberuntungan aja ya, bukan berarti bilang Persibnya main jelek atau pemainnya kurang berkualitas. Itu aja sih sebenarnya kurangnya kemarin. Bagus Koman. Jadi kalau misalnya Luis Mia bertahan di Persib musim ini, dia tetap melatih Persib, menurut saya Persib makin matang sebenarnya dengan adanya pengalaman di musim lalu bersama Luis Mia, dan di pengalaman musim kedua ini menurut saya harusnya sih Luis Mia bisa lebih baik lagi bersama Persib Bandung. Tapi sayang banget memang harus udah ya ganti pelatih, udah terjadi juga. Jadi kita lihat aja nanti gimana keputusan manajemen dari Persib Bandung, siapa yang bakal menggantikan Luis Mia. Ya, masih penasaran juga. Halo, Manahaga, welcome. Bang, saya izin pamit dulu ya, semoga bisa live lagi nextnya. Ya, siap. Nanti diusahakan juga ya teman-teman untuk live. Halo, Iksan Rofi. Welcome, bro. Luis Mia dirumorkan ke Bali United. Oke. Seiko dirumorkan out. Bang udah mulai, yoi. Udah mulai bro, udah 1-0 skornya. Dan ini, saya lupa, astaga. Mohon maaf ya, aduh saya lupa update skornya guys. Wah, terlalu senang saya tadi. Ya 1-0 sebenarnya nih.
Kenzo Nambu di menit ke 10 ya. Ya, itu dia. Pencetak skor. Kenzo Nambu. Oke, Victor. Nah. Bagus sih Victor ini. Oke, mantap. Alberto Rodriguez, pemain baru Persib tuh. Oh, Bayangkara unggul 1-0. Atas Persikabo. Nah, waduh, gawat, hampir saja tadi. William Ploem hampir mencuri bola. Kenapa lagi nih? Anjir, keinjak lagi kakinya yang C. Aduh, sakit sih itu. Ngeri. Kartu kuning. Oh, Yuran. Victor. Ya, masih muda bro, wajar, staminanya masih gokil. Luis Mia kayaknya digantikan oleh siapa tuh? Yaya Suryana. Oke. Wah, terkepung lagi tuh David Silva.
Wah, tim-tim yang musim lalu di zona merah malah jadi cukup kuat. Tim-tim besar yang papan tengah. Oh, tim-tim besar yang jadi di papan tengah ya. Malah ada yang ini Persib bahaya banget posisinya sebenarnya ya. 3 pertandingan terakhir. Ini apalagi kalau dia kalah di sini, wah parah. Yuran nice. Ayo, ayo, come on. ASM, yo, bisa yuk. Baik, perbaiki posisi dulu lah ya. Angkat Ciro. David da Silva berbahaya sundulannya. Udah akurat sih, cuman ke tengah sih, mengarah ke kiper. Oh, masuk. 2 gol. Victor Victor Detan. Wow. Wah, oh dia bolanya lolos di kolong ini apa namanya antara tangannya si Teja di sebelah sini nih, bagian sini. Waduh gila.
Hmm, Everton masuk. Waduh, gila sih. Gokil. Ya, udah ada kosong bro, mantap banget. Wow, berbahaya Yuran. Apakah bakal terbantai ini? Baru menit 31 loh ini. Udah 2 gol. Aduh, ngeri-ngeri sedap ini. Astaga. Aduh, ngeri. Gagal lagi Persib. Tekanan yang digagalkan lagi oleh pemain PSM Edo. Edo tadi mencoba menerobos sih, cuman gagal. Bang, Sergio Busquets pindah ke Miami. Alba, Iniesta dikabarkan diincar juga. Oke, bagus lah ya. Saya senang sih Messi ketemu sama rekan-rekan lamanya. Kalau perlu Neymar juga ambil aja, Neymar, Suarez ya. Oh.
Oh, ya elah. Suarez sudah diincar oleh Inter Miami, bagus sih. Jadi mantan pemain Barcelona ada semua di situ. Pemain-pemain legend. Neymar ambil aja itu. Udah menurut saya udah cukup lama lah dia di PSG dan nggak ada sesuatu yang dicapai juga sama PSG. Iya kan? UCL kan belum bisa juga sih. Kemarin PSG datangkan Neymar dari Barca itu mahal banget. Tapi ya targetnya juga nggak tercapai. Bahkan Messi juga udah masuk ke sana tapi ya masih gitu-gitu aja. Wih, wah pelanggaran sih itu. Waduh. Wow, tinggi banget kayaknya Ciro tadi. Woi, woi. Oh, oke, saya pikir tadi pemain PSM itu bisa lolos. Wis, ada Yavi, welcome. Konbanwa. Woi, mantap. Udah badge merah, gokil. 2 tahun lebih tuh, bro. Mantap, sudah ya 2 tahun. Sudah tidak terasa. Everton itu, lari. Belum. Maksudnya kemana tadi sebenarnya? Mau umpan Victor atau belum tadi tuh? Tujuannya baik. Wadah. Pak, fokus naikin jam tayang dulu buat konten-konten yang ada atau mau coba nge-live lagi kapan? Nah itu dia, memang agak random juga sekarang nih di channel ini ya. Soalnya kalau misalnya saya punya waktu singkat ya bikinnya cuma video short. Tapi kalau ada waktu luang yang lumayan besar, kira-kira 1 jam itu saya bikin konten video reguler. Kalau ada waktu 2 jam ya baru mungkin coba live. Jadi agak membingungkan juga sebenarnya nanti. Nanti tergantung waktunya sih. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya aman ya mau fokus sebenarnya sih kepengennya saya sih kalau ditanya saya kepengennya fokus live aja dulu sih kayak dulu. Cuman ya kayak gitu agak waktu susah diatur nih. Karena kalau live kan butuh waktu yang lumayan besar ya. Tapi nantilah kita lihat gimana ke depannya. Agak random memang. Wah gila tendangan ini bagus juga. Asli Persib internalnya ini lagi jelek. Iya, kacau. Wah. Aduh. Amburadul si Persib memang ini. Sebenarnya kalau kita ngomongin jam tayang ya, kalau misalnya mau bagusin jam tayang, sebenarnya itu ada 2 sih.
video reguler atau live streaming. Tapi kalau mau naikin penayangan ya, karena beda jam tayang dengan jumlah penayangan itu beda. Kalau misalnya mau naikin penayangan, Everton, gol bro, gokil. Slow bro, slow. Dicip 3-0. Wah, kalah duel ya. Isi ini. Siapa namanya? Rodriguez. Wah, Victor bagus banget umpannya, Pak. Teja ngapain? Yo ampun, Teja nggak gua. Ya, si Alberto Rodriguez apa yang Waduh, 3-0 telak banget, coy. Bisa lebih dari 3 sih kalau kayak gini terus mainnya Persib nih. Golnya. Kayak tim kabupaten. Bang, Bernardo Silva ikut Ilkay Gundogan hijrah ke Barca. Wah, bagus itu. Fans Messi atau Ronaldo? Saya suka keduanya sih. Cuman kalau disuruh pilih, saya pilih Cristiano Ronaldo. Cuman saya suka banget juga sama Messi. Jadi saya bener-bener emang doyan kedua pemain itu dengan ya nggak bisa milih salah satunya. Kalau misalnya ditanya pun, Bang, lu mau datangin Messi atau Ronaldo ke sebuah tim yang misalnya lu latih. Nah, saya nggak bisa bilang ya saya butuh Ronaldo, saya butuh Messi. Nggak bisa langsung saya putuskan kayak gitu, tergantung tim apa dulu yang ini saya mau latih ya, sesuai kebutuhan. Karena kedua tim itu pemain yang bagus, kedua pemain itu pemain yang bagus. Jadi dan beda posisi, beda peran. Kecuali kalau sama-sama striker ya baru saya memilih. Everton menit 40, wah gila tadi. Kacau mainnya Persib sih. Ini bukan Persib yang musim kemarin. Apa yang terjadi? Tapi memang saya akui mainnya PSM bagus ya. Cuman Persib mainnya yang kayak gini tidak seperti Persib yang dulu. Saya bingung lebih ke trigger algoritma jumlah tayang atau banyak jam tayang, harusnya dibanyakin jam tayang sih. Setahu saya Yafi bikin konten kah? Ada bikin konten di YouTube? Jujur aja untuk sekarang di YouTube ya, untuk sekarang sih menurut saya kayaknya tetap yang utama jam tayang ya. Jam tayang sih. Soalnya yang saya lihat ya, video reguler pun walaupun panjang-panjang durasinya tetap bisa cepat naik kalau misalnya jam tayangnya bagus.
Bang, lu tinggal di kota mana? Kalau gue di Solo, persis Solo. Weh, Makassar, saya bro, Makassar. Halo bro, dari Solo ya. Saya Makassar. Oh, dulu pernah, cuman saya private, niatnya mau buat lagi. Pak, kalau webcam yang nggak mahal tapi bagus ada nggak? Wah, itu saya kurang tahu sih. Jujur aja untuk webcam, saya kurang tahu. Karena ini aja baru pertama kali beli webcam nih. Dan saya nggak terlalu, waktu beli webcam ini nggak terlalu ngebaca fitur-fiturnya ya, karena saya lihatnya waktu itu dari CJM, dia pakai webcam ini juga, jadi saya mau beli juga pada waktu itu. Ada sih katanya harga 200 ribuan ada yang bagus, cuman saya juga nggak tahu gimana kualitasnya sih. Tapi kalau menurut saya sih ya coba aja dulu yang harga-harga ya itu kayak 200 atau 300 ribu, atau bahkan ada yang di bawah 200 mungkin kali. Kayaknya udah lumayan oke sih. Karena kalau kita main FIFA apalagi, waduh, Victor, gila, bagus banget staminanya. Karena kalau kita mau main FIFA, apalagi konten-konten sejenis ini ya, yang nggak terlalu kita fokus ke gameplay aja, nggak terlalu fokus ke personal kita. Memang menurut saya nggak perlu kamera atau webcam yang mahal ya, nggak perlu sih sebenarnya. Lihat aja yang kayak sekarang saya ini kan, gambar saya ini kan agak kecil ya, jadi walaupun mungkin resolusi kameranya itu rendah, ya tetap aja bagus-bagus aja dilihat, karena memang nggak besar kan. Kita nggak tampilkan full satu layar, kecuali mungkin kalau memang mau bikin konten yang memang ada ininya, maksudnya full layarnya itu pakai muka kita, nah itu mungkin butuh kamera yang lumayan oke. Tapi kalau ini sih awal-awal ya harusnya webcam yang harga 100, 200 atau 300 ribu udah cukup sih. Bahkan dulu pas awal-awal saya pakai kamera HP aja. Cuman nggak pakai di ini ya, nggak pakai di live streaming, karena waktu itu kan belum live streaming kan. Nanti pas live streaming itu baru beli webcam. Kalau sekarang masih sama sih dengan yang dulu, belum pernah ganti webcam saya. Ini pakai Logitech. Cuman saya lupa tipenya tipe apa lagi. Logitech ini. Intinya dia fiturnya itu dia udah bisa tampilin gambar HD 1080 60 fps. Cuman lagi-lagi kalau untuk kayak gini doang, kita nggak terlalu banyak gerak depan kamera, gambarnya apalagi gambarnya kecil, sebenarnya nggak guna juga sih 60 fps-nya. Kecuali kalau mungkin konten creator yang ngevlog ya, itu guna sih. Oh, si ini juga tahu siapa namanya, IRW channel. Dulu waktu masih aktif dia di YouTube itu dia pakai kamera HP sih untuk webcam. Ya itu dia, babak pertama selesai sudah. Good job. Untuk PSM sudah menang 3-0, mantap banget. 3-0, nice. Mau pakai HP, tapi HP saya nggak kuat. Ya agak sulit juga sih. Mungkin kalau mau pakai HP itu harus HP mid range ke atas. Klub yang lu benci bang? Kalau gua Liverpool. Kalau pemain yang gua sukai Messi sama Maguire. Striker tambahan musuh. Astaga. Maguire ya striker tambahan musuh. Maguire. Di mana-mana ada fans antum Maguire. Aduh lucu sih emang Maguire nih.
Klub yang saya benci sih, kalau benci sih nggak ada ya. Cuman kalau yang kurang suka kalau di Liga Inggris, mungkin karena sebagai rivalnya MU, jadi saya mungkin Manchester City sih yang nggak suka di di Liga Inggris, karena saya fans MU. Tapi bukan berarti saya benci City ya, nggak juga ya, karena kurang suka aja sebenarnya. Kurang suka aja, tapi harus saya akui memang City bagus mainnya. Saya kurang sukanya karena dia klub banyak duit. Bukan karena City-nya, tapi karena banyak duit. Jadi dia kayak terlalu mudah untuk mendatangkan pemain-pemain yang udah jadi gitu loh, udah pemain mahal. Pemain bintang ya, kayak kemarin aja pembelian Jack Grealish, pembelian Erling Haaland kan. Ya, karena dia banyak duit. Tapi harus diakui ya, pelatihnya bagus, Pep Guardiola. Dan ya walaupun pemainnya banyak pemain bintang, tetap aja bukan berarti tim itu bisa langsung jadi jago gitu. Tapi harus ada memang chemistry, ada memang pelatih yang berperan juga, dan pelatihnya bagus banget, Manchester City. Jadi ya itu aja sih sebenarnya. Saya nggak terlalu suka karena kebanyakan duit mereka. Dan MU, saya suka MU, tapi untuk sekarang sih manajemennya saya nggak suka sih sama manajemennya. Pelatih juga lumayan nggak suka ya sama Ten Hag. Manajemen lebih parah lagi manajemen. Saya nggak ngerti sebenarnya, maksudnya MU itu mau kemana sekarang? Targetnya apa sih? Masih belum jelas gitu. Andre Onana hijrah ke Manchester United. Harry Kane pindah ke Munchen. Wah, Harry Kane berarti Sadio Mane dikemanain tuh? Apa dipindahin ke sayap? Tapi butuh sih, Bayern Munchen butuh striker yang selevel sama Lewandowski sih. Setelah Lewandowski pergi kan ya strikernya Munchen Sané kan. Sadio Mane maksudnya. Cuman menurut saya sih Sadio Mane itu walaupun di awal bagus, cuman ya kurang enak aja lihat jadi penyerang dia. Kalau saya pribadi sih nggak bakal jadikan dia penyerang, striker maksudnya. Tetap winger. Saya suka banget Mane itu jadi winger aja sih. Bentar ya, saya ambil minum dulu teman-teman. Haus.
Iya, jadi untuk sementara kita menunggu dulu. Ya, kita tunggu dulu. Karena lagi iklan. Pelatih terbaik, Bang. Menurut saya masih ini sih apa namanya? Ya kalau disuruh pilih, saya bakal pilih Pep Guardiola untuk pelatih. Jose Mourinho juga bisa. The special one. Ibrahim Diaz, Bellingham, dan Arda Güler datang ke Real Madrid. Nah itu si Arda itu ya menarik sih ya, pemain yang bagus banget juga. Jadi ya kita lihat aja sih nasibnya di Madrid, dia bakal kayak gimana. Apakah bakal menjadi pemain yang berkembang atau malah jadi pemain yang aduh, pemain yang apa namanya istilahnya, pemain yang gagal gitu, wonderkid gagal. Tapi semoga sih tidak. Semoga kita, ya saya sih pengen lihat dia berkembang gitu. Kiper terbaik. Kiper terbaik sih dulu ya. Kalau saya sih Iker Casillas, cuman aduh, gimana ya? Cuman udah pensiun kan. Kalau sekarang Van der Sar dulu juga saya suka. Kalau yang sekarang ya apa ya favoritnya? Oh, Manuel Neuer. Tapi udah tua juga kan. Udah Manuel Neuer sebenarnya sih kiper favorit, tapi udah tua juga dan ya udah harus cari yang lebih muda lagi. Kalau yang lebih muda lagi sekarang belum tahu sih. Mungkin kipernya Argentina kali. Mungkin. Ya, aduh lama juga iklannya ya.
Udah nggak sabar babak kedua nih. Mudah-mudahan bisa menang. Wadaw. Gimana nih? Kira-kira menurut kalian masih ada nambang nggak nih? Kira-kira nambang nggak skornya? Bentar. FC 24 gas PO apa gimana? Belum PO sih saya. Tapi tetap bakal beli. Cuman nggak tahu PO atau enggak nih. Masih bingung. Waduh. PSM. Nah, udah mulai nih. Udah mulai. Coba kita lihat. Ya, udah mulai ya kick off babak kedua. Antara PSM versus Persib Bandung.
Nah, udah mulai tempat 46. Ayo Victor, bisa yuk, tendangan bebas yuk. Ayo Victor. Oh, Ezra udah masuk. Saya nggak lihat lagi. Aduh. Tinggi sedikit. Halo, Manahaka. Wih, keren. Golnya Persikabo. Corner kick untuk Persib Bandung, kita lihat. Dibuang saja oleh PSM Makassar. Nah. Oh, nice, Victor. Oh, Yance. Weh, lolos loh. Ya, offset. Aduh. Oke, Serawalian di sayap kiri. Susah. Sulit. Oke, nice. Persib, lihat. Butuh gede.
Oh, ah, sayang sekali. Edo. Oke, Yakob. Angkat aja, Yakob. Waduh. Lukaku ribet di Inter Milan, gagal ke Juve digantiin Thuram. Sergio Ramos nganggur. Oke, Arfan. Waalaikumsalam, Muhammad Zidan. Welcome, bro. Corner lagi yang kesekian kalinya untuk Persib. Nah, agak lumayan sih di babak kedua mereka nih. Sorry jarang muncul bro, nggak apa-apa bro. Welcome. Oke, Wiljan Pluim. Ada Victor. Uh.
Akbar. Oh, oke. Waduh. Woi. Wah. Wah, syutingnya gokil sih. Wah, tendangan di pemain PSM ini lumayan mengejutkan sih. Sergio Ramos nganggur, Lukaku nganggur, Hazard nganggur. Pertanyaannya siapa pembantu musuh mencetak gol? Jawabannya Maguire. Ya Maguire memang selalu bantu musuh. Wih, oke. Ezra Walian. Woi, baik sekali tadi. Oh, offside. Apakah offside? Offside ternyata. Pelanggaran. Handball. Oh. Oh, offside, offside. Jeli juga mata wasitnya nih. Ah, Ryan Kurnia masuk. Robbie Darwis in. Bang, izin pamit Bang, kapan gua login live streaming lagi? Oke, terima kasih Mana Haka. Oh, kesalahan tadi. Waduh, Alberto parah sih. Wah, Alberto parah sih.
Waduh, waduh. 3. Wey, mantap. Gila, stamina-nya Victor bagus banget. Apa yang tadi? Tidak ada pemain. Oh. Oke, nampak tertekan PSM ya. Oke. Ayo, bisa 1 gol lagi PSM ini, ayo. Ah. Ya emang sempat keinjak sih tadi tuh. Oke, tendangan bebas untuk PSM di menit ke-65. Bagus sekali. No! Yuran gagal tadi. Alah. Woi.
pelanggaran terjadi. Oh, ah, weh cantik sih, cantik sekali, cantik. Ah, la 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 la, Yance. Tapi idealnya memang tadi sih Victor Deta yang harus ambil bola, itu terlalu agak jauh dengan posisinya William Plym. Lah, Bu, pelanggaran ya? Gelisah banget pelatih PSM. Ah, wah.
Ya, kalau secara permainan kalau kita lihat ini ya di babak kedua sebenarnya Persib sudah lumayan ada perubahan, membaik bisa dibilang. Tapi memang masih belum bisa ini mencetak gol dan peluangnya pun masih lumayan minim. Tapi kalau di lapangan tengah duelnya itu udah lumayan oke lah ya untuk Persib. Tadi di babak pertama benar-benar kalah semua. Lapangan tengah kalah duel semua tuh. Rizky. Si Victor diganti ya. Oh, bagus sekali. Oh, Anda, waalaikumsalam. Gimana kabarmu bang? Oh, baik bro, alhamdulillah. Yakob juga diganti. Ayo, come on. Ush. Kart. Oh, Everton kena kartu kuning. Babak keberapa? Udah kedua bro, udah menit ke 70. Uish. Woi, berbahaya sekali. Yuran Fernandes. Dewa makin hari makin bagus. Nah iya, Dewa United ini paling mengejutkan sih. Saya juga terkejut dengan performa Rans musim ini.
Oh. Weis. Dicuri tadi. Ciro Alves serangan balik dari Persib. Waduh, gol apa ini? Bagus golnya, lihat. Oh, sundulannya Nick. Oke, Ance. Ah. Woi, nice. Ziyech batal ke Al Nassr, lebih memilih apa tuh? Al Nassr lebih memilih klub pemain lain dari klub lain ya. Siapa kira-kira incarannya untuk menggantikan Ziyech yang batal ke Al Nassr? Ah, Rizky Eka, nice. Oh, keras sekali. Wah, lengket. Flame kalau bawa pegang bola itu benar-benar kayak susah banget lepas.
Oh, Peret Sebutuan masuk. Oh, oke, Ciro. Oh, pelanggaran lagi. Ada apa lagi nih? Oh, syuting cukup baik tadi. Lima menit terakhir, teman-teman. Adakah gol kejutan di sisa babak kedua ini? Lah! Lah! Kacau sih. Baru aja saya ngomongin tadi ada sisa gol kejutan lah PSM kebobolan dong. Wow, bahaya sekali. Oh, luar biasa placing dari Persib Bandung.
Mark Anthony Clock. Tidak terjaga ya. Waduh, ngeri, 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 ngeri. Goblok sih kalau sampai 3 sama, ini parah. Ah. Anjir, kalau sampai imbang lagi gokil banget sih. Rumor Sadio Mane sama pemain MU ke Al Nassr, Celta Vigo 5-0 Al Nassr 1-4 Benfica lah pramusim. Oh. Oke, 3 menit pertamaan waktu. Ace. Gila, semenjak Victor keluar jadi agak kurang nih PSM nih. Oke, 91 kita lihat. 1 menit sudah berlalu untuk pertamaan waktunya. Tangkap saja Reza. Buset, 3 menit doang ya. Harusnya sih 5 menit tadi ya, harusnya ya. Karena cukup banyak sebenarnya tadi hal-hal yang mengganggu pertandingan. Delay. Masuk. Oh, kill the game. Kill the game, bro. Udah kill the game sih. Aduh, Persib diberi harapan palsu ternyata guys. Aduh. Ya, sudah sulit sih. Ya, masuk bro. 4-2. Udah aman sih, kelar sih. Selesai.
Oh, selesai sudah. Empat dua. Golnya Persib cepat banget tadi ya. 2 gol, aduh. Itu dia teman-teman hasil pertandingannya. Jadi skornya itu 4-2 ya, menarik sih sebenarnya pertandingan kali ini. Apa namanya, kita melihat tadi permainan PSM begitu sempurnanya di babak pertama, dan ya permainannya Persib, aduh nggak bisa keganti ternyata ini ya. Ya udahlah, nggak usah kita catat ya, karena udah kelar juga pertandingannya. Jadi begitu menarik, soalnya memang terlihat menguasai pertandingan di babak pertama PSM, namun di babak kedua seolah kehilangan gaya bermainnya PSM, cukup kesulitan, walaupun pada akhirnya PSM tetap keluar sebagai juara. Dan saya salut banget tadi kepada Persib yang tidak menyerah di babak kedua, khususnya pas gol bunuh diri dari Yuran Fernandes itu membuat kepercayaan diri Persib makin naik. Dan luar biasa sekali lagi tendangan Marc Anthony Klopp yang sama sekali tidak terjaga. Saya nggak tahu sih di menit-menit itu antara jarak gol Yuran dengan gol bunuh diri Yuran dengan Marc Klopp ini menit 85 ini ya. Ini PSM bener-bener kayak pelangak-pelong aja pemainnya, kayak ini Marc Klopp nggak kejaga sama sekali. Kemudian golnya Yuran Fernandes, gol bunuh dirinya ini antara kayak ya miskomunikasi aja sama si Reza Arya gitu loh. Jadi sebenarnya sih perlu ditingkatkan lagi ya untuk komunikasi dari PSM. Beberapa kali juga miss sebenarnya tadi, kayak contohnya si William Plim sama si Rizky Eka sama Victor Detan juga ya. Jadi mudah-mudahan sih kedepannya makin oke. Dan itu membuat hasil pertandingan tadi ya, hasil pertandingan 4-2 hasilnya, dan PSM duduk di posisi kelima untuk sementara, dan Persib Bandung terpuruk di posisi ke-16 masuk zona degradasi bersama Arema FC dan juga Bayangkara. Well, tim yang bisa dibilang sangat besar, Persib, Arema, Bayangkara ini terpuruk sekali ya. Jadi benar-benar mengkhawatirkan posisinya mereka sekarang. Jadi itu aja mungkin untuk live streaming malam ini. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa di like live streamingnya juga teman-teman, untuk ngebantu channel ini biar makin berkembang. Thank you banget semuanya, dan sampai jumpa di live streaming ataupun video-video berikutnya. Bye bye.